Nanti kalau ada yang putus di apa namanya, dikasih tahu Pak Subur. Kelas yang tadi putus di tengah jalan tapi nggak tahu. Baik ya. Ini karena di layar saya ini hanya berupa slide ini aja. Sedangkan dari Anda nggak kelihatan. Ntar pakai HP dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, ini ya. Waduh. Tes, tes, tes. Ya, nggak ini ya. Baik, selamat malam semua. Kita masuk ke sesi hari ini yaitu alasan atau krisis software ya, kemudian alasan kita mempelajari analisis desain berorientasi objek. Ini masih ada hubungannya dengan rekayasa perangkat lunak ya. Saya lihat ini yang ikut kelas ini orangnya nggak asing ya, nggak asing. Kemarin sudah ikut kuliah saya. Eh, Kupikir ngulang. Baik, mudah-mudahan sukses semuanya hari ini. Kita bahas mengenai krisis software. Masih ada hubungannya dengan RPL. Nah, di RPL kita mempelajari salah satunya kita mempelajari model proses pengembangan perangkat lunak ya. Nah, di model proses itu ada banyak model proses yang kita pelajari, ada kurang lebih 6 ya, 6. Yang kita paling sering bahas itu ada 4 ya. Saya minta respon Anda, apakah Anda masih ingat materi kuliah RPL kemarin ya? Sebutkan salah satu model proses pengembangan perangkat lunak. Dari 4 yang kita pelajari kemarin, satu aja. Kira-kira apa yang Anda ingat? Namanya model proses, langkah-langkah itu loh. Langkah-langkah kita mengembangkan perangkat lunak kan ada langkah-langkahnya, namanya masing-masing kan ada ya. Nah, satu aja dari 4 yang kita pelajari itu, apa yang Anda ingat kira-kira? Halo? Halo? Masa gak ingat semua, Rek? Paling enggak satu saja. Aduh, lupa ya. Baik, saya flashback ya. Saya ingat RPL. Aduh, gak ingat semua ini. Kemudian ini mau lulus loh padahal.
Ayo, sebutin satu aja. PowerPoint tidak bekerja. Ya, waterfall. Ya, waterfall. Mari kita ingat lagi modulnya minggu kemarin ya, tahun kemarin. Ya, ini ya. Kita sudah mempelajari mengenai waterfall, model proses ini ya. Nah, ada waterfall, ada evolutioner, ada formal system, reuse base. Kita flashback ke sini. Waterfall langkah-langkahnya tegas, menunjukkan fase-fase yang berbeda seperti spesifikasi, pengembangan sampai operasional. Langkah-langkahnya tegas. Yang kedua adalah evolusioner, itu langkah-langkahnya berhimpitan ya. Langkah-langkahnya berhimpitan atau tumpang tindih atau bersamaan. Ya. Kalau formal system, langkah-langkahnya adalah mengikuti teori atau rumus-rumus matematika ya, misalnya rumus metrik gitu ya, atau rumus formula-formula matematika yang biasanya nanti outputnya juga terkait dengan sains seperti prediksi ya, penggunaan data mining gitu ya, di data science, scientist itu menggunakan rumus-rumus matematika, statistika. Nah, ini banyak kan menggunakan formal system. Jadi formal system ini menggunakan teori-teori matematika, statistika. Yang berikutnya adalah langkah-langkah reuse base. Reuse base ini menggunakan komponen yang sudah ada. Biasanya pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek itu kita juga bisa menggunakan. Tapi bukan hanya berorientasi objek, berorientasi apapun kita juga bisa mengimplementasikan, ya, asalkan komponennya masih bisa digunakan. Nah, langkah-langkah di dalam waterfall yang paling jelas adalah ini ya. Pertama kita mendefinisikan persyaratan ya. Baru kemudian kalau sudah jelas, baru kemudian langkah berikutnya adalah analisis dan desain. Nah, kita masuk di mata kuliah ini ya, analisis dan desain ya. Di RPL kita sudah membuat analisis dan desain tapi berorientasi data ya kan, berorientasi data. Jadi kita menggunakan konteks diagram. Nah, itu juga tergantung dari atasnya ini ya, requirement definition, mendefinisikan kebutuhan. Ya. Mendefinisikan kebutuhan ini bagi engineer adalah hal yang paling utama ya, paling penting. Paling penting. Kenapa penting? Karena kita membuat perangkat lunak itu nanti sesuai dengan kebutuhan klien, ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna, calon pengguna nantinya. Ya. Dan pengguna ini yang paling sering kita bicarakan adalah pengguna dalam skala organisasi, jadi besar, nggak hanya perorangan ya. Tentunya kalau perorangan tentu lebih mudah ya, karena spesifikasinya mungkin lebih sedikit, tapi tidak selalu demikian ya. Kayaknya tergantung nanti. Jadi istilahnya itu kalau kita gambarkan klien itu seperti bayi ya, bayi. Jadi banyak klien kita itu yang tidak tahu tentang teknis, tentang urusan-urusan teknis ya. Jadi tapi dia melihat, dia merasakan gitu ya. Keinginannya itu hanya sulit untuk diungkapkan, hampir seperti bayi gitu. Kalau bayi kita sebagai orang tua, bayi itu kalau ingin sesuatu dia mengucapkannya dengan menangis ya, dengan menangis ya. Sehingga orang tua bingung kadang kalau nggak tahu bahasa-bahasa bayi, bingung ya. Tapi namanya orang tua ya mesti dengan bicaranya dengan hati ya, dengan ilmunya, sehingga
tahu ya, oh ini bayi ini lagi pingin ini cucu misalnya gitu ya, atau pingin apa gitu ya, tapi sulit diungkapkan. Nah, klien itu nanti juga sama seperti bayi, dia itu biasanya mengungkapkan keinginannya eh, apa namanya di sini eh, dengan bahasa-bahasa dia ya, bahasa-bahasa dia. Sehingga kita sebagai engineer itu lebih tahu maksudnya, maksud keinginannya itu lebih tahu. Sehingga kalau kita sudah tahu itu biasanya nggak banyak omong, sama seperti orang tua kita dulu ketika kita bayi kita ingin minum susu, maka orang tua langsung tanggap ya, langsung ngerti, nggak usah di ngomongin apa namanya, bayinya nggak usah dituturi ya, diajak ngomong apalagi nggak ngerti dia ya. Sama seperti itu ya. Jadi klien kita begitu ada keinginan untuk membuat aplikasi, sistem gitu ya, langsung kita tanggapi gitu ya, kita respon, tapi nggak perlu urusan teknis diajak ke dia gitu ya, sampaikan ke dia urusan teknisnya, di balik ini semua eh, kita sudah ngerti, tinggal kita sediakan apa keinginan dia gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini urusan-urusan teknis ini lebih banyak ke internal kita sebagai developer. Jadi dia hanya melihat aja. Dari sini dia nggak perlu lihat desainnya, kadang dia hanya ingin lihat hasilnya seperti ini di sini, kemudian testingnya seperti apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, di mata kuliah ini tentu saja kita fokus di sini ya, fokusnya di sini. Sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya, kita di terakhir-terakhir ada deployment. Nah, deployment ada di sini ya. Deployment. Berarti deploy itu berarti kita masuk ke dalam apa namanya, penyerahan. Bisa juga milestone gitu ya, milestone yang harus diberikan, dicoba oleh klien, tahapan-tahapan deploy ada di sini ya. Oke ya, mari kita mulai sekarang. Jadi urusan kita ada di sini ya. Jadi bahasan kita ada di sini, tapi ada hubungannya dengan ini. Jadi ini penting sekali ya. Karena saya masih melihat ya, mahasiswa itu kalau skripsi ini masih sering terjadi ini ya. Nah, yang ini diabaikan, requirement definition diabaikan. Sehingga mereka tiba-tiba langsung muncul ini, simsalabim gitu ya. Bisa seperti itu ya. Jadi kita harus definisikan dulu proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Kita definisikan semuanya di sini. Jadi itu ya hubungannya dengan RPL kemarin. Ya, jadi kalau RPL kemarin itu kita bahas analisisnya berorientasi data. Nah, sekarang kita bahas berorientasi objek gitu ya. Jadi tergantung dari ini kita mendefinisikan kebutuhan itu, kita melihat siapa saja objek-objek atau apa saja objek-objek yang akan berinteraksi. Ya. Juga kita bisa melihat peran pengguna ya. Berorientasi peran pengguna. Pengguna ini dia berperan sebagai apa? Sebagai mahasiswa kah? Sebagai dosen kah? Sebagai pembeli kah, sebagai penjual kah, dan sebagainya. Ini kita lihat perannya. Sehingga ini nanti analisis dan desainnya ini ya, tergantung dari ini pendorongnya ini di atas. Saya tangkap ya kira-kira ya. Baik, kita masuk ke ini apa namanya? Alasan kita mengembangkan, memilih belajar analisis desain berorientasi objek. Jadi alasan-alasannya banyak sebenarnya ya. Tapi yang lebih spesifik tadi adalah jadikan pendorong kadang. Kalau sudah tahu gitu caranya membuat, maka kita jadikan pendorong. Topik bahasan kali ini adalah sejarah kenapa kita perlu mempelajari analisis desain berorientasi objek gitu ya.
Ya, alasan dasarnya adalah dia melengkapi, memperbarui analisis berorientasi data atau analisis yang sebelumnya. Ya. Salah satunya ya berorientasi data. Itu kan. Ada beberapa kelemahan yang terjadi di sana. Nanti kita bahas kelemahannya. Kemudian perlunya paradigma baru untuk memperbarui kelemahan-kelemahan yang terjadi ini. Baru kemudian apa keuntungan dari kalau kita menerapkan analisis berorientasi objek. Ya. Tahun 50-60 ya kita belum lahir ya, termasuk saya 70-an ya. Analisis sistem tidak terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Nah, dulu itu ya, pokoknya zaman dulu itu komputernya jadul betul ya. Kita masih ingat ya mata kuliah dasar ya komputer itu. Ya, kita mengenal komputer zaman dulu itu gede-gede ya. Apa namanya tabungnya kayak tabung televisi gitu ya, besar banget ya, TV tabung. 30 tahun berikutnya dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Itu masih jadul ya. Waduh, kalau 30 tahun berikutnya berarti tahun 90-an ya. Nah, saya ingat itu muncul Windows Windows sebelum Windows 95 ya, Windows 31 kalau nggak salah ya. Windows 31 masih ada yang sempat merasakan Windows. Dulu program yang paling populer dulu itu Visual Basic ya. Kita kenal Visual Basic. Zaman dulu udah paling keren waktu itu. Pemrograman basis data itu. Kemudian ada Visual Fox Pro ya, Fox Pro. Ya, tapi paling populer ya Visual Basic. Padahal ada Fox Pro juga. Fox Pro yang layarnya biru ya, hitam putih ya. Tulisannya juga itu udah masih digunakan ya kemarin ya waktu pemilu itu ada The Beast ya, Nah, dilakukan perbaikan-perbaikan ini yaitu peningkatannya kurang lebih seperti itu sampai saya di Balikpapan ya sekitar medio 2000-an ya 2001 itu sering ke Bank BRI ya BRI yang di Kelandasan itu saya masih menjumpai customer-nya apa namanya CS itu masih menggunakan Fox Pro jadi masih hitam putih juga jadi cak itu saya masih menang ini tuh apa namanya masih menjumpai itu tapi sekarang udah nggak ada ya sekarang sudah canggih makin lama makin canggih. Namun Jobber masih banyak mengalami bug ya, bugnya juga nggak terlalu errornya itu nggak ditampilkan panjang, tapi ya muncul juga error-error gitu. Banyak bugnya itu masih dijumpai software kalkulator itu salah menghitung ya, salah menghitung. Misalnya tidak membedakan mana prioritas perkalian, penjumlahan operasi bilangan. Nah itu belum beres waktu itu ya. Kita sering menjumpai misalnya 2 kali 3 ditambah 4. Nah, orang ada yang menjawab berapa? 7, 14 ya. Tapi ada orang yang menjawab 10. Mana yang benar ya? 10 kah? 14. Ayo. Masa nggak bisa? Ya, ada yang menjawab 14 ya. Nah, itu udah error sudah. Jadi itu kita sebut sebagai bug ya. Ada kutunya ya. Kutuan programnya. Jadi nah, itu masih kita temukan. Kemudian kode program untuk suatu proyek software menjadi semakin banyak, berjuta baris yaitu sesudah 30 tahun ini ya. 30 tahun berikutnya 90. Artinya di sini berjuta baris ini berarti struktural ya.
struktural. Struktural itu berorientasi data salah satunya ya. Nah, masih baris-baris atau interpreter gitu ya. Jadi cara membacanya masih baris per baris. Sehingga tidak heran dijumpai kodenya itu banyak jutaan. Nah, itu menjadi masalah ya. Masalahnya ke depan, berarti masalahnya terjadi ketika pemeliharaan. Kalau ada error itu sulit untuk diperbaiki. Kadang hanya yang tahu saja gitu ya. Tapi sekarang memperbaikinya lebih mudah dan nggak sama seperti dulu lagi. Nah, sekarang ini ada teknologi, ada tools atau case tool ya, case tool atau alat bantu. Case tool itu alat bantu yang digunakan untuk mengoreksi kode istilahnya, untuk mendebak gitu istilahnya. Itu dulu itu ya, masalah maintenance software ini masalah. Tapi sekarang sudah mulai bagus kok. Nah, ini karena setelah diteliti backlog yang ada di dalam sistem banyakkan di saat itu ya itu tidak ada atau tidak tersedia atau tidak terlihat atau tidak disediakan visible gitu ya. Ini masalah itu waktu itu. Backlog ini menyebabkan dua hal ya, misalnya end user computing pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer. Jadi maksudnya backlog ini biasanya digunakan untuk menyimpan ini ya peran penggunanya. Penggunanya itu nggak tercatat dulu. Dulu sering kalau kita menggunakan aplikasi ya hanya dihitung login logout-nya saja ya. Tapi sebagai admin gitu ya, sebagai analis gitu ya, jarang menemukan data-data orang login gitu ya. Kapan login menggunakan apa ya, jam berapa apa aja yang diakses gitu ya. Itu dulu masih belum begitu penting. Tapi sekarang itu sudah menjadi hal yang tampaknya wajib untuk sistem-sistem yang ada saat ini ya. Karena itu menjadi sarana kita ya untuk melengkapi bukti otentik transaksi elektronik ya. Penting gitu ya sekarang ini. Kenapa penting? Karena ya itu tadi bukti transaksi elektronik yang bisa digunakan untuk alasan hukum ya di mata hukum. Kalau dulu mungkin nggak digunakan. Pencarian cara yang lebih baik untuk pengembangan. Jadi dengan backlog kita mengetahui apakah ada error atau tidak gitu ya. Kalau ada error maka kita lakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Oh ini ada error di bagian database misalnya. Oh ini bagian formnya bisa repeat gitu. Ada banyak kesalahan gitu sehingga menjadi tersimpan di backlog tadi. Ini penting ini ya. Karena itu dulu belum tersedia, sekarang sudah mulai tersedia. Reliability ya. Dulu juga software itu banyak terkait dengan sulit untuk dipercaya ya. Buktinya dulu belum ada undang-undang, belum perlu undang-undang digunakan untuk transaksi elektronik, belum ada. Kita lihat UU ITE itu muncul kapan? Nah, kita bisa lihat itu ya. Sedangkan di luar negeri sudah mulai disediakan. Di Amerika, di Eropa itu ya. Tapi di Indonesia waktu itu masih jadi perdebatan. Wah, hingga muncul akhirnya disahkan UU ITE ya. Sehingga transaksi elektronik kemudian menjadi sarana yang bisa dipercaya sebagai bukti hukum, yang sebagai bukti transaksi gitu ya, bukti bayar gitu ya. Sampai sekarang saya dari kepikiran ya, saya beli barang di e-commerce ya, di Beli deh. Hari Minggu kemarin sampai sekarang masih proses terus. Setelah saya akses, penjualnya sudah sebulan lebih ya. Sebulan lebih itu nggak ngakses di situ, ada tulisannya di situ. Login terakhir orangnya bulan kemarin. Aduh, saya nggak lihat ya, beli barang. Jadi kemungkinan ada masalah ini usernya ini. Kok sampai sebulan nggak akses, pantesan kok di beli barangnya itu kok diem aja sampai berhari-hari. Ini mau saya cancel ya. Jadi mau saya cancel.
ganti ke penjual yang lain. Nah, ini penting ya. Nah, sekarang sudah menjadi alat yang bisa dipercaya. Nanti apa saja kenapa dipercaya nanti kita cek ya. Terus apa yang menyebabkan dilakukan maintenance software dan backlog, ya, ini penting juga ini. Error program, desain yang buruk, ya, pemeliharaan softwarenya sulit, ya, memakan banyak waktu, menghabiskan dana mahal. Ya. Nah, ini penting sekali. Dulu itu sering terjadi seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai agak bagus ya, mulai bagus. Ya, kita lihat apa indikatornya bagus, Pak Subur bisa menilai nggak kira-kira gitu pertanyaannya. Ya seperti ini saat ini kan kayak gangguan-gangguan apa namanya Facebook gitu, Twitter gitu sudah nggak sesering dulu ya, nggak sesering dulu. Kenapa? Sebenarnya masih sama seperti dulu, cuma penanganannya sekarang mungkin lebih soft gitu ya. Penanganannya lebih soft. Softnya di mana ini di berarti resilience, ya. Kemampuan sistemnya bisa beradaptasi ketika ada terjadi perubahan, terjadi gangguan, maka timbul masalah kan, timbul masalah kemudian ditangani dengan baik gitu ya, penanganannya lebih bagus sekarang. Flexibility, kemampuannya sistem menangani transaksi event yang tidak biasa, tidak terduga, misalnya karena mati lampu atau tiba-tiba kabel jaringan di laut putus ya. Seperti Telkom kemarin. Ini kan kita masih bisa akses ya, walaupun mungkin agak lambat, ya, masih bisa akses internet. Kemampuan sistemnya menangani transaksi itu. Jadi ketika transaksi misalnya ngambil duit gitu ya, atau lagi kirim duit lewat internet banking, atau tiba-tiba macet atau tiba-tiba terputus gitu ya, itu masih bisa dikendalikan. Jadi juga dengan mesin ATM, misalnya habis ngambil duit, duitnya keluar tapi saldonya nggak berkurang. Nah, itu jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah keluar duit, bukan keluar duit apa, keluar saldonya berkurang, duitnya nggak keluar gitu ya, duitnya nggak ada di tangan. Nah, itu yang sering terjadi dulu ya. Sekarang kan sudah mulai berkurang ya. Nah, sudah mulai berkurang. Kemudian kualitas, bisa jadi Pak Subur itu kurang jalan-jalan kali, sering di kampus doang, nggak jalan. Jadi nggak menjumpai, bisa jadi juga seperti itu. Tapi saya sering, mau akhir-akhir ini udah nggak kelihatan terlalu sering gitu ya. Kalau dulu masih sering kita dengar Facebook gangguan, udah masuk berita Facebook gangguan, atau bank ini gangguan. Kemudian terakhir adalah kualitas. Ini kenapa kita sebut bisa dipercaya yang terkait dengan kualitas ya. Sistem softwarenya dibangun dengan cara yang baik ya, cara yang baik. Kemudian datanya juga baik ya, benar. Waktunya tepat waktu, tidak crash ya. Mengerjakan taks sesuai dengan tugasnya. Sesuai dengan tugasnya. Memang ada program yang tidak menjalankan, bisa jadi itu spyware gitu ya. Jadi berpura-pura sebagai program untuk apa gitu ya, dia disisipkan jadi mata-mata gitu ya. Saya sering lihat di history browser ya, sekali-sekali Anda cek history browser Anda cek itu cookie-nya itu macam-macam, kayaknya karena Anda nggak pernah apa namanya berkunjung ke website itu, tapi cookie-nya ada di situ semua gitu ya. Itu dicek, ya hapus. Penting juga itu supaya tidak di mata-mata. Ini tentang reliability. Oleh karena itu dari banyak kekurangan tadi itu perlu paradigma baru. Kenapa perlu paradigma baru? Karena dulu itu begini ya, banyak manajer yang tidak paham betapa kompleksnya pengembangan software. Makanya di perguruan tinggi program studi komputer itu akhirnya banyak cabang ya, banyak bercabang, banyak muncul ilmu-ilmu baru. Yang terakhir ini adalah data science ya, munculnya dari data mining, data warehouse gitu ya.
Nah, data warehouse dulu biasanya, kemudian data mining, baru kemudian data science. Data science ini lebih rumit lagi ya. Kita nggak sekedar mining ya, tidak sekedar nambang ya, tidak sekedar mengolah ya, tapi juga kita bangun untuk dikomunikasikan dengan pihak-pihak manajer dan dihubungkan dengan sistem pendukung keputusan. Nah, kurang lebih itu. Oleh karena itu manajer juga harus paham itu semua ya. Saya kemarin salut juga sama Bapak Rektor ya. Karena beliau background-nya orang hukum ya, background-nya hukum, tapi beliau membaca tentang perkembangan dari data science. Jadi ceritanya seperti orang teknis nih, orang komputer ya. Jadi bicaranya seperti orang komputer. Itu berarti dia beliau belajar juga memahami bagaimana kompleksitasnya data science gitu ya. Penting ini. Yang kedua adalah penggunaan hacker. Kalau dulu itu hacker. Nah, sekarang ini bukan hacker sebenarnya. Mereka menggunakan tester ya. Tester itu apa? Tester itu yang uji ya. Bikin makanan ada testernya, berarti tukang ujinya, tukang ngetes makanannya. Tukang ngetes makanannya dibayar itu ya. Nah, kalau ini software ya tukang ngetes ini ya. Jadi tester itu tidak sembarangan ya. Dia ngetes itu berdasarkan tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi tester itu juga termasuk hacker juga ya. Cuman namanya bukan hacker. Hacker ini kan di luar organisasi biasanya. Nah, kemudian profesional yang telah ketinggalan zaman. Nah, dulu itu juga muncul profesi yang apa namanya ya profesional tapi cuma bayarannya aja yang gede ya. Tapi nggak tahu pengetahuannya masih kurang banget gitu loh, besok apa namanya ketinggalan. Saya ngomong begini karena saya juga merasa ketinggalan kemarin tuh. Jadi saya 2 bulan kemarin tuh terakhir ini ikut pelatihan data science. Jadi begitu ikut pelatihan itu saya merasa jauh ketinggal ya, karena saya hanya berkutat pada software engineering misalnya. Ketinggalan banget lah ya. Jadi banyak ternyata setelah mengetahui ini, ternyata memang banyak ya profesional yang ketinggalan zaman. Jadi karena teknologi sekarang ini berkembang sangat cepat gitu ya. Jadi kita udah ngelihat umur itu, waduh, ketinggalan banget ya. Ya heran dosen-dosen nanti itu juga usianya muda seperti Anda ya. Jadi saya waktu ikut pelatihan itu, dosen saya muda banget gitu ya. Waduh, mudah banget ini adik. Adik. Malah kalau di Stikom dia jadi mahasiswa saya ini. Tapi sekarang dia kebalik gitu. Itulah kenapa kadang kalau kita lihat guyonan-guyonan di WA, WhatsApp grup itu ada yang mau bimbingan dengan dosennya, manggilnya dengan bahasa-bahasa bro gitu ya. Bro, sis. Jadi ada mahasiswa yang nge-SMS dosennya ya, manggilnya WhatsApp bro gitu ya. WhatsApp bro, aku mau bimbingan nih gitu ya. Mau bimbingan nih, lo besok ada nggak? Gitu ya. Cuma nanya gitu, jawabannya dosennya agak kaku. Dosennya bilang, kamu mau bimbingan apa dapat surat peringatan? Nah itu setelah ditelusuri memang pesannya betul, benar gitu, karena yang bimbingan itu ternyata temannya ya. Bimbingan itu tadi temannya waktu SMA atau sarjana gitu, S1. Nah, kebetulan yang temannya yang jadi dosen ini cepat belajarnya, sehingga jadi doktor. Jadi dosen, jadi doktor. Nah, sementara yang satunya karena kesibukan kerja dia baru kuliah S2 gitu ya, 10 tahun kemudian. Begitu 10 tahun kemudian temannya yang dari S1 tadi cari dosennya. Jadi kalau dia ngobrol ya nyantai gitu ya.
dengan bahasa-bahasa teman sendiri gitu. Tapi karena posisinya dari mahasiswa, ya itu tadi ada jarak antara dosennya dengan dosennya jadi itu hanya sekedar untuk ketinggalan zaman mengejar gitu ya. Ada dulu itu konsultan sangat bagus, itu mahal banget, tapi jarang sekarang konsultan bagus sekarang ini. Karena semuanya bisa dibuka ya, bisa dilihat ya. Tapi memang benar sekarang ini ada konsultan yang bagus itu jarang ada dan jarang terlihat tampil di permukaan gitu ya. Jarang terlihat tampil di permukaan. Bagus. Saya perluas wawasan, ikut komunitas-komunitas, ternyata memang banyak narsum-narsum ya, narasumber-narasumber yang justru kita dapat wawasan dari mereka itu ya, wawasan dari mereka nggak terlalu tampak di permukaan ya, justru dari belakang mereka memberikan informasi yang sangat bermanfaat kalau kita ikut grup. Jadi makanya Anda nggak hanya kuliah saja ya, nggak hanya kuliah saja, tapi meluas wawasan dengan memasuki grup-grup sehingga kita tahu ini mana konsultan yang benar-benar bagus, nggak sekedar mahal ya. Mereka kadang nggak perlu bayar pun nggak masalah gitu ya. Ada yang gitu, ada yang ya memang kasih tarif. Kemudian tuntutan Roy itu balik modal ya, balik modal return of income. Investasinya balik lagi ada proyek yang dilakukan. Ini penting ini ya. Kalau nggak gitu kita kerja ngapain gitu ya. Penting ini. Tapi jangan dipukul rata ya. Pukul rata gimana? Kadang kita kerja itu karena butuh duit aja. Sehingga nggak memperhatikan ini. Begitu dapat duit, kemudian ada masalah gitu, duitnya habis sudah, malah nombokin nanti bisa jadi ya. Penting ini ilmu untuk mengembalikan modal ini penting. Kemudian lahir paradigma baru object oriented. Nah, object oriented ini bukan ini alasannya. Alasannya yang mana ya tadi ya? Alasannya mungkin ini efek sampingnya aja ya, efek sampingnya dari beberapa alasan. Alasannya adalah yang ini ya. Ya ini. Alasannya yang di sini. Di berjuta-juta baris tadi ya, struktural. Jadi ini alasan utamanya adalah banyaknya bug, kemudian kode software-nya panjang, terus kemudian ada masalah maintenance ya. Ada masalah maintenance software. Jadi masalahnya di baris-baris panjang ini tadi sulit untuk dikoreksi ya. Sulit dipelihara. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi ya. Nah, di lahirnya paradigma baru objek oriented. Memandang sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Dengan kata lain, berorientasi mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek. Melihat ya, kita lihat sebagai kumpulan objek yang bekerjasama antara struktur data dan perilakunya. Ya, jadi apa namanya? Ya, struktur datanya kan sudah kita bahas ya di RPL itu. Diagram kontes, ya, sebagainya. Kemudian ada perilaku, aksi reaksi ya, aksi reaksi. Perilaku. Jadi muncul semua di situ ya, behavior atau aksi reaksi atau actionnya, atau operasionalnya. Jadi yang kita maksud di situ di objek-objek itu ya yang akhirnya muncul seperti kelas diagram. Nah, munculnya kelas diagram itu. Dengan munculnya paradigma baru itu, maka software-software yang lama yang struktural itu habis ya. Seperti dulu itu ini ada muncul istilahnya COBOL ya. Dulu ada komunitas ini ya programmer COBOL. Ya, seperti Microsoft Access dulu itu. Jadi begitu muncul Microsoft Access, itu hilang dia, tinggal muncul berorientasi objek, hilang, meninggal, tertinggal dia.
Keuntungannya berorientasi objek. Keuntungannya ada beberapa, di antaranya adalah sistemnya stabil. Apa itu stabil? Sistem yang kita bangun dengan menggunakan berorientasi objek ya, stabil. Stabil itu ya kadang kalau kita lakukan perubahan itu maintainability ya, bawah. Jadi ya, kalau stabil itu ya kadang bisa menyesuaikan tadi ya, adaptable. Jadi kemampuan untuk mengadaptasi kalau ada gangguan dia bisa langsung hidup gitu ya, langsung balik lagi gitu ya, gangguannya nggak terlalu. Maintainability juga dia memiliki kemampuan untuk dipelihara, untuk dirawat, untuk diramut. Kalau manusia diramut ya, barang dirawat, manusia dan barang ya diperbaiki lah ya, beda motor gitu ya. Ketika beli motor, beli mobil mahal, counterdealnya nggak ada, jual susah dipelihara, itu maintainability-nya nggak ada. Ya sama seperti kendaraan tadi, apa namanya, kemampuan untuk dipeliharanya udah ya, spare part gitu, barang-barang bagian-bagiannya itu ada, mudah diperoleh. Kemudian reusable software komponen. Jadi kalau berorientasi objek, komponen-komponennya juga bisa kita duplikasi ya. Kita simpan, ngitung table, apa ngitung table, bikin table, nggak gampang loh bikin table. Bukan table-table yang muncul langsung di oke, enggak, tapi di tabel itu sudah muncul banyak data yang kita hasilkan dari pengolahan misalnya. Jadi kan bikin itu kan pakai query-query yang khusus ya. Ada perulangan, ada apa. Nah, itu biasanya kalau kita coding lagi sulit, udah ya pakai komponen yang sudah ada gitu ya, misalnya gitu. Atau yang lain-lain misalnya bikin kalender gitu ya. Jadi tiap form itu misalnya dibutuhkan pengisian data tanggal lahir misalnya. Maka kita buatkan kelas atau kelas untuk tanggalan bahasa Indonesia. Nah, simpan situ, komponennya masih bisa digunakan untuk yang lain-lain, aplikasi yang lain, jadi tanggal itu aja. Kemudian reality base berarti sistemnya dibangun berdasarkan fakta ya, berdasarkan data, berdasarkan pengamatan, berdasarkan observasi, berdasarkan wawancara, berdasarkan literatur ya, reality base ya. Jadi berdasarkan fakta yang ada di situ, yaitu yang dibutuhkan yaitu udah jadi sistemnya. Kemudian data accessibility berarti kemampuan diakses datanya itu ya. Jadi kemampuan data itu bisa diakses, terbuka gitu ya. Nah, terbuka itu kemudian bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Contohnya seperti yang di SIAS itu ya. Kalau Anda apa bayar SPP itu langsung bisa terbuka ya. KRS-nya langsung terbuka gitu ya. Langsung validasi gitu ya. User involvement ownership, jadi aplikasinya bisa dimiliki. Nah, ini keuntungan-keuntungan dari berorientasi objek ya. Jadi banyak keuntungan yang bisa dirasakan ya. Selain itu ya tentu saja yang berorientasi data misalnya ya, punya keuntungan juga sebenarnya ya. Jadi masing-masing punya kurang lebihnya. Kalau berorientasi data juga sebenarnya juga sistemnya bisa stabil juga sih ya, tergantung juga maintainability juga ya, juga reusable juga sih sebenarnya ya, sama juga reality ya. Hanya saja data data ya, berorientasi data ya, basisnya data sistem ya. Datanya juga accessibility juga. Saya pernah ini bikin berorientasi data ya, itu juga bisa di-share, kita pakai JSON gitu misalnya. Nah, juga sama sebenarnya ya. Kurang lebih ini penjelasannya tadi. Nah, ini nanti bisa dicek lagi ya penjelasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Maintainability, kemudian reusable, kemudian reality based, dan data accessibility.
Kemudian benefit lainnya yaitu keuntungan ya dari sisi harga ya. Software yang tradisional harus diubah atau ketika menjadi warisan, sistem lama ya, sistem yang telah ketinggalan zaman, yang ada harus tetap digunakan pada waktu yang belum bisa dipastikan. Kalau yang tidak berorientasi objek itu memang kadang sulit untuk dianu lagi, kecuali kalau dipakai lagi ya. Kemudian di training ulang kalau yang lama itu kebiasaan pakai legacy sistem warisan, sistem lama-lama itu ya. Maka perlu di training ulang kalau pakai misalnya taruhlah di sini pakai apa namanya Microsoft Access misalnya atau COBOL tadi ya, COBOL legacy system. Nah, ketika sekarang berubah menjadi Python, basisnya Python, kan jelas aplikasinya beda juga, sistemnya bahasa pemrogramannya juga beda. Maka perlu di training ulang dengan fungsi-fungsi yang memiliki kemiripan, gitu ya. Konsep baru, tentunya. Perlu rencana matang untuk proses konversi ke berorientasi objek. Kan jelas sekali itu ya. Perlu rencana matang. Kalau menurut saya sih ya langsung aja dipakai yang lama itu kalau memang masih dipakai. Dan tentu saja bahasa pemrograman penting juga ya menguasai, terutama yang bahasa pemrograman yang berumur panjang. Bahasa pemrograman yang sehingga kita nggak perlu lagi belajar ulang. Tapi ketinggalan juga sama saja ketinggalan ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu makanya perlu yang di awal tadi ya apa namanya profesional yang ketinggalan zaman. Supaya tidak ketinggalan zaman gimana? Ya ikuti semua zaman ya. Saya juga ini ya belajar juga akhirnya data scientist ya. Ikuti juga. Ada yang tanya, Pak kenapa nggak S3 aja Pak ya S3. Sudah ada sih cuma ya biasanya ada benturan-benturan apa namanya kesanggupan ya kesanggupan. Baik itu saja dari saya kuliah pengantar ini kenapa kita alasannya belajar analisis dan desain berorientasi objek ya sehingga nanti kalau ditanyakan kembali itu Anda bisa menjawab ya, kurang lebih itu. Dari sini ada yang ditanyakan Mas Mbak. Ini saya pantau masih nyambung semuanya. Koneksi internetnya ini saya pakai Telkom. Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Untuk perkuliahan minggu depan itu offline atau online Pak? Kita kan teori Mas ya di ini ya apa namanya di kelas ya. Kita teori di kelas berarti ya biasa nanti kita lihat ya online. Ya kalau memungkinkan ya kita offline. Ya. Tapi bagi yang offline boleh aja ikut online ya, kan blended gitu ya, tersedianya ada blended. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, perkuliahan kita itu ada 3 sistem ya, sistemnya mengatur 3, yaitu pertama adalah blended learning. Blended itu berarti kita boleh offline, boleh online ya, jadi boleh bareng-bareng juga hybrid gitu ya. Jadi bareng-bareng boleh. Nah, nanti kita lihat kondisinya ya. Saya juga agak serta-merta langsung mengadakan tatap muka karena di hari Selasa ini saya banyak ngajar 5 kelas ini sehari tadi. Mikir-mikir juga ini ya. Nanti kalau saya kuat. Jadi jam 5 tadi sudah ngajar ya. Jam 7 ngajar, nanti setengah 9 ini ngajar lagi. Ya, lumayan ya. Ngoceh terus. Jadi ya saya lihat aja kondisinya nanti ya. Kalau memang saya bisa tatap muka ya silakan tatap muka. Jadi saya belum putuskan hari ini Mas ya. Jadi kita lihat kondisi ke depan kayak apa. Anda kalau nggak siap untuk ikut datang di kelas ya nggak masalah. Ya, bagi saya itu biasa aja apa namanya, nggak terlalu maksa. Ya.
Anda nggak hadir pun nggak masalah, asal presensi gitu ya. Jangan lupa presensi. Karena Terima kasih Pak. Ya, karena dokumentasi kuliah ini ya, insya Allah akan saya upload lagi di YouTube ya. Jadi Anda bisa ikuti lagi di YouTube. Tapi jangan diropel ya. Kalau diropel itu bebannya banyak nanti. Karena nggak mungkin Anda ngikuti kuliah 10 pertemuan itu dalam 1 hari. Saya rasa itu ya. Siap Pak. Siap Pak, siap. Ada lagi? Enggak ya, enggak ada ya, cukup ya. Saya rasa cukup. Ini orang-orangnya juga saya sudah banyak yang tahu ya. Saya harap Anda bisa menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan sukses semua ya. Amin Pak. Baik, tidak ada lagi. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Selamat malam. Malam Pak. Pak.